Obrolan manis. Akhir-akhir ini Gen Z pada aneh-aneh ya kelakuannya. Apalagi semenjak jenjang masuk kerja ya kan? Iya, bener banget. Kemarin aku lihat di TikTok itu ada guru Gen Z yang ngajarin anak muridnya itu joget cewek-cewek, sumpah parah banget lihatnya. Ya ampun, bener banget. Dan ternyata Gen Z saat ini tuh juga udah menuju ke jenjang-jenjang yang pernikahan, percintaan. Banyak banget yang dilakuin Gen Z sekarang. Betul banget. Sudah ketebak lah ya tema kita pada hari ini. Betul banget, dapat tempat. Pasti kita akan bahas seputar Gen Z lah ya. Langsung aja, tapi kita berlama-lama kita sambut bintang tamu kita yang super duper kece, itu Sheisa dan Zevanya. Hai guys, gimana kabarnya nih? Baik banget, happy. Kalian ini kelahiran tahun berapa sih? Pastinya 2000-an lah ya. Betul, kalau aku sih kelahiran tahun 2007. Kalau Sheisa? Sama, kita kan tahun darah ya. Berarti kalian satu perut. Gimana nih kalian sebagai Gen Z ngeliat tahun ini tuh kayak tahunnya Gen Z banget ya kan? Betul, aku lihat sekarang ini Gen Z itu udah menguasai bumi. Di bumi maupun di sosial media itu dipenuhi sama Gen Z. Mereka itu menciptakan banyak kosakata baru kayak TBL yang pernah viral itu takut banget loh. Terus FOMO, fear of missing out, itu yang artinya nggak mau ketinggalan tren. Banyak banget ya. Kalau Cisa gimana nih pendapatnya? Kalau kira-kira ini kalau sebagai Gen Z yang kelakuannya di luar nalar, apalagi di bawah jabatannya tinggi, kelakuan yang aneh-aneh. Ya itu dia kita ya. Tahu lah ya. Terus gimana nih? Apakah Gen Z saat ini sedang melakukan kegiatan apa kira-kira? Kalau aku sih akhir-akhir lagi overthinking. Oh iya, overthinking. Itu kan bahasa Gen Z banget. Kalau boleh tahu overthinking tentang apa tuh? Kita kan sekarang udah kelas 12, apalagi aku sebagai laki-laki harus menata masa depan yang bagus supaya kehidupannya enak masa depan. Betul banget. Kalau aku sekarang ini lagi bingung ya, kayak harus memenuhi ekspektasi orang tua, bingung sama keinginan diriku sendiri juga. Bingung juga mau kuliah atau kerja, masa depannya kayak gimana, harus ikut pilihannya orang tua atau pilihan sendiri. Tapi masa sih Gen Z saat ini tuh overthinking udah seberat itu? Kira-kira ada yang lagi nggak sih overthinking yang lainnya? Kalian overthinking tentang percintaan mungkin, masa nggak? Ada sih. Kalau aku lebih ke trust issues, tapi itu nggak terlalu aku pikirin sih. Oh, trust issue bukannya kayak trauma masa lalu gitu gak sih? Iya, benar banget. Coba sih ceritain sedikit dong. Dulu aku punya hubungan sama cowok yang cintanya dari 100 ke 0. Gimana sih, bisa dijelasin nggak tuh maksudnya? Maksudnya kayak di awal hubungan, di awal masa-masa PDKT, si cowok itu kayak effort banget ke ceweknya, melakukan apa aja buat ceweknya. Lalu setelah menjalin hubungan sama si ceweknya ini, dia udah dapet sama ceweknya, dia tuh mulai hilang rasa mungkin ya, udah bosen, udah apa atau hilang. Bisa disebut kayak love bombing, kata-kata Gen Z banget guys. Iya. Kalau Cesa nih, gimana pendapatnya Cesa tentang cowok yang cintanya 100
karena bisa aja sikap ceweknya yang membuat cowoknya cinta dari 100 ke 0. Gitu. Gimana sih caranya suatu hubungan itu nggak ngebosenin? Ada solusi nggak? Kalau menurutku sih melakukan hal-hal baru kayak aktivitas baru yang nggak pernah kita lakuin sebelumnya, kayak date baru yang kayak sebelumnya kita nggak pernah baking date, book date, belajar bareng atau ngapain. Kita harus mulai mencoba hal-hal baru tersebut biar hubungan itu nggak merasa membosankan. Kalau Cisha ada masukan nggak? Kalau aku sih biasanya ngobrol berdua dulu mau kemana, misalnya ngasih snack, gift, terus setuju sama pendapatnya siapanya sih. Minus banget, tapi kan biasanya di sebuah hubungan tuh gak semuanya tentang lucu-lucunya aja, gak semuanya tentang romantis-romantisnya aja gak sih? Pasti ada pasang surutnya kan. Coba sih kalian jelasin cara mengatasi pasang surut di sebuah hubungan. Biasanya kalau lagi berantem gitu, salah satu pihak, cewek atau maupun cowok itu harus saling mengalah, harus meredakan egonya masing-masing, biar nggak marah-marah gitu, biar hubungan tetap lancar, tetap langgeng. Jadi harus saling mengalah sih. Kalau aku sih kita sebagai laki-laki harus mengalah gitu. Apalagi ngerti sendiri kan kalau nggak mau kalah. Apalagi kalau cewek lagi mens. Coba. Setuju aku. Setuju pasti. Kita harus saling memahami gitu ya. Iya. Nah, sama-sama. Kira-kira kalau dilihat sekarang ini ya, Gen Z itu sukanya berlebihan atau melebih-melebihkan sesuatu hal gitu loh. Kayak iya, terus contohnya lagi berantem sama pasangan nih. Berantem sama pasangan nih, tiba-tiba nanti bisa merusak mental health-nya nih. Gimana kalau menurut kalian sebagai Gen Z? Setuju banget. Aku tuh sering banget lihat sekarang Gen Z ini kalau lagi berantem sama pacarnya atau nggak putus cinta, itu mereka langsung melukai dirinya sendiri secara tidak langsung ya, karena beberapa anak itu sampai ngebar ke dirinya, itu kan termasuk merusak mental health mereka kan. Terus ada yang sampai ke psikolog, psikiater gitu. Tapi kalau aku sih nggak sampai ya. Itu namanya yang dilebihkan alay ya. Kalau aku sih sebagai laki-laki biasanya ngomong ke teman curhat, dikasih pendapat, nah gitu lega, nggak sampai barcode apa yang nyakitin diri gitu. Ke psikiater. Setuju banget. Biasanya tuh cowok selalu punya minta banyak waktu lah sama teman-temannya. Karena aku sendiri pun pribadi juga Minta dikasih waktu. Berarti cara mengontrol emosinya kalian ini beda-beda ya sebagai Gen Z. Itu juga tergantung sama orangnya ya berarti ya. Betul Bang. Terus tadi kan kita udah ngomongin tentang perasaan-perasaan ya kan. Kalau perasaan-perasaan kita ke pasangan atau pasangan perasaan kita itu berarti ada hubungannya nggak sih sama love language? Bener banget love language. Kan love language itu kan nggak cuma tentang satu arah, gimana kita cara kita buat pasangan kita, tapi kan dua arah, cara pasangan buat kita juga. Coba sih kalian jelasin masing-masing. Aku pengen dengar dari Cisha dulu sih, gimana sih kalau kamu tuh pengen love language apa ke pasangan kamu? Kalau aku ke pasangan itu biasanya, kalau aku ke temen itu biasanya word of information atau biasa kasih informasi baru, pendapat yang baik. Kalau ke pasangan biasanya physical touch karena aku merasa lebih dekat sama dia. Kalau Devanya, kalau kamu mau apa dari pasangan kamu? Kalau aku love language itu kayaknya act of service, karena mungkin aku orangnya gengsian, jadi membutuhkan pasangan yang lebih care, yang lebih peka ke aku. Jadi act of service. Cewek banget. Masa bintang tamu aja sih yang punya love language, pasti hostnya juga kan, walaupun kita udah tua nih. Iya, kalau dari aku dulu ya. Iya. Kalau dari aku, menurutku yang paling penting di sebuah hubungan itu adalah quality time. Gak usah tentang hubungan deh. Kita sama keluarga kita sama teman kita tuh pasti kita tuh butuh quality time. Kita butuh ngobrol bareng. Kita tuh harus duduk tenang, terus kita ngobrolin
sih give and a gift itu aku seneng banget kasih makanan ke pasangan aku, kasih snack gitu. Terus aku juga suka quality time, kadang gitu ke jalan-jalan ke mall, ke kafe atau enggak Fancy ya. muter-muter gitu naik motor. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku sendiri sih sependapat sama dia, karena quality time itu sudah mencakup semua nggak sih? Bener banget. Kalau aku sendiri pun sama kayak Cesa kali ya. Karena setiap cowok tuh rata-rata sama, ingin sama temennya, ada waktu sama temennya, nggak selalu sama pasangannya. Itu aja sih. Jadi kalau itu cowok itu berarti pengennya itu nggak cuma sama pasangan aja ya, mereka tuh pengen ngeluangin waktu buat dirinya sendiri, buat teman-teman juga, iya buat hobinya. Jadi tuh mintanya dimengerti gitu kan ya. Kasih waktu.